Selamat datang kembali di agenda yang pastinya di Real Warriors akan selalu tunggu-tunggu ya di setiap minggu ataupun di setiap bulannya, yaitu General Learning Program. Nah, topik pada kesempatan siang kali ini di hari Jumat yang ya cerah, sendu-sendu kadang-kadang, pastinya topik yang paling ditunggu-tunggu ya, tentang AI in the workplace. Nah, ngobrolin tentang AI sendiri, pastinya saya nggak sendiri ya teman-teman ya. Di sini sudah kami hadirkan ya, dalam program Kampus Bersatu GLP ini sudah menghadirkan pembicara yang pastinya teman-teman khususnya di insan Daria Varia dimanapun berada, familiar dengan Bapak satu ini. Beliau adalah Bapak Bobby Kuliano, Head of ICS. Kita sapa dulu Pak Bobby. Halo, selamat siang Bu Roma, selamat siang di Fellow Warriors dimanapun berada. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, Bu Roma. Kayaknya saya nggak terkenal itu ya. Di mana-mana. Oke, silakan. Oke. Anyway, terima kasih Pak Bobby sudah hadir, sudah menjadi narasumber dan mau sharing ilmunya, pengalamannya, dan pastinya topik-topik yang tadi saya sampaikan di awal ya, yang paling ditunggu-tunggu nih, yang lagi rame banget diobrolin di sosial media manapun nih, pastinya tentang AI. Terima kasih banget. Oke. Nah, kita ngomong-ngomong AI ini lumayan seru karena memang banyak yang bilang ini AI itu AI gitu ya, sampai terakhir tuh hoax powered by AI gitu ya. Betul, Jadi betul. AI ini sebenarnya satu jargon yang memang overuse sebenarnya, semua orang pakai kata AI, tapi AI sendiri tuh nggak hanya cuma satu, itu universe yang luas sebenarnya. Oh, dimensinya luas Betul. Ya. Nah, kita cek dulu nih ya Pak ya, understanding dari teman-teman. Kalau kita ngelihat Daria Varia ini kan ada 1.600 1.700 atau mungkin 2.000 karyawan ya. Itu kan diverse banget. Ada yang kayak saya di Gen Z nih Pak. Gen Z ya. Kalau teman-teman pasti bilangnya hoax ya. Ada yang dari Gen Z, ada yang dari milenial, ataupun ada juga yang dari generasi X. Kalau boomers mungkin sudah nggak ada kali ya. Nah, mungkin pemahamannya bisa macam-macam ya tentang AI. Boleh dong kita lihat komen-komen teman-teman yang ada di chat. Nah, ini mungkin ditunjukin chatnya ya. Kira-kira di benak teman-teman apa sih AI? Apa sih artificial intelligence? Baik dari sisi produknya mungkin, atau teman-teman punya gambaran tentang benefitnya dari AI itu sendiri, atau mungkin threat ya, ancaman-ancaman dari AI. Ada yang komen nih, silahkan teman-teman. Biasanya tuh orang kalau ngomongin AI macam-macam pendapatnya ya Mbak Roma ya. Ada yang bilang Kalau konspirasi. mungkin di pikiran saya waktu di awal sebelum ngobrol sama Pak Bobby di luar screen ya, kayaknya kalau ngomongin AI, oh pasti ini ya Google Translate, gitu nggak sih Pak? Atau mungkin robot ya? Atau mungkin yang di TV-TV itu ya film Matrix atau film Transformer. Nah itu kayaknya bagian dari AI juga ya. Sudah ada di kolom chat. Nah kita coba bacain ya. Wah, kalkulator analisa ya kan ya. Keren, ini juga ada artificial intelligence, teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Oke, kecerdasan buatan. Ini translasinya kali ya, artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Benar juga ya, benar gitu kan ya. Atau mungkin teman-teman punya gambaran kira-kira kalau AI, apa aja sih threat-nya atau benefit-nya? Ini juga boleh komen-komen di chat ya. Kalau tadi Pak Bobby menyampaikan bahwa dimensinya AI itu luas. Ya. Kalau kita lihat di chat ada kalkulator analisis. Nah sebenarnya AI itu seperti apa sih Pak Bobby? Ya, AI itu sebenarnya tools, sama kayak tadi ya, memang nyebutin kalkulator analisis, tapi kalkulator sendiri belum ada AI-nya. Kalau satu tools disebut AI, itu sudah mulai ada kecerdasan, sudah mulai ada pintar. Tadi makanya bilang kecerdasan buatan gitu ya. Nah, itu mulai sudah ada lebih pintar, atau itu sudah dikategorikan AI. Nah, universe sendiri bisa macam-macam kepintaran itu ya. Bisa juga natural linguistic program. Jadi kayak misalkan kita ngomong nih chatbot, itu bisa diajak ngobrol bahasa sehari-hari, itu NLP gitu ya. Terus ada juga yang biasa kita kalau ngelanggar lalu lintas takut tuh. Oh, kalau itilang tuh ya Pak ya. Itilang pakai kamera. Ada itilang. Itu computer vision gitu. Atau kalau kita absen yang pakai face recognition? Nah, betul juga. Itu computer vision, betul, bisa membedakan ini mukanya Bu Roma atau mukanya Bu Carla gitu ya, atau muka siapa. Ya itu computer vision. Dan juga ada yang
yang terkenal untuk analisa data, itu namanya machine learning atau deep learning seperti itu. Dan kategori yang bisa dan semua itu bisa dipakai di perusahaan gitu. Oh, jadi memang dimensinya luas banget ya. Yes. Tidak hanya tadi ya yang bisa kita gunakan di handphone gitu aja ya, tapi tadi ya yang elektronik e-tilang itu ataupun face recognition itu juga termasuk salah satu AI. Betul. Kalau kita mungkin ngelihat yang di manufacturing Pak, biasanya kan ada proses pemindahan satu barang ke tempat yang lain itu kan biasanya menggunakan robotik atau sensor-sensor itu juga termasuk. Robotik bisa, robotik yang sudah mulai bisa di training. Jadi misalkan di training kalau menemukan packaging dengan size segini, naruhnya di sini, atau kapan dia harus menaruh di bin mana, itu bukan cuma programming, kalau dia bisa belajar, itu sudah masuk kategori AI. Betul. Jadi robot itu bisa diajarin dan bisa belajar. Gitu. Kayak mobil yang buat nganter, ya self driving itu masuk kategori AI karena dia udah autonomous. Oh, gitu. Autonomous driving ya. Kalau yang lagi terbaru nih Pak, Tesla itu kan katanya udah bisa, kita nggak usah nyetir ya, kita tinggal tiduran gitu mobil bisa nyetir sendiri. Nah itu juga sudah bagian dari sudah diinjek dengan teknologi AI-nya. Oh, teknologi gitu. AI. Betul. Nah, berarti memang luas banget ya dimensinya AI. Tadi juga ada yang ngobrol tentang kalkulator. Saya mau penasaran sebenarnya Pak ya, apakah AI itu baru-baru aja gitu ya? Kalau kita melihat mungkin bukan pionir ya, yang lagi representatif kan Elon Musk. Terus ya selebritinya ya. Apakah memang baru sekarang ini gitu ya kita ngobrol tentang AI atau sebenarnya AI udah dari lama? Menarik. Ya? Emang ramainya belakangan karena masuk ke ranah bisnis, ranah kita kehidupan sehari-hari itu yang belakangan ini aja. Tapi sebenarnya enggak. Saya punya slide sedikit ya untuk kita bareng-bareng kita lihat bareng-bareng. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di layarnya masing-masing ya. Iya. Nah, ini timeline mengenai AI itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian AI itu sendiri dari tahun 1950, mulai dari bentuk simple, terus progressing, dan seterusnya sampai kalau mungkin teman-teman yang ikutin di tahun 2016 itu ada AI buatan Microsoft untuk chatbot yang akhirnya dia itu menjadi di-ban, di shutdown sama Microsoft sendiri, namanya Tay. Nah, itu karena kejadiannya kenapa? Karena saat itu tuh dibuka, lepasin aja, nggak ada filter, akhirnya diajarin enggak, terus akhirnya AI jadi rasis. Oh, gitu itu, ya. Iya, itu kejadiannya. Nah, terus kemudian belakangan ini juga mulai gencar gitu. Mulai dari ini macam-macam, mungkin kalau bingung sama jargonnya itu bisa di googling aja ya, kan Google zaman sekarang mudah ya. Nah, ada macam-macam, ada computer vision tadi yang sudah diomongin, terus juga ada AlphaGo itu biasanya buat catur, nah itu pakai buat catur, terus ada juga yang paling ramai terakhir itu yang warna hijau itu, generative AI. Nah, itu AI yang bisa menghasilkan satu teks atau menghasilkan satu gambar, itu generatif, dan memang ini yang lagi hype belakangan ini. Kalau dengar gen AI itu generatif. Kalau kita ngelihat di slide sebelumnya tadi ya Pak ya, terkait tentang timeline itu sebenarnya AI juga nggak baru-baru banget ya, udah ada dari tahun 1950 begitu ya. Terus kalau kita ngelihat tadi yang kita sempat ngomongin tentang computer vision yang bahwasanya seperti e-tilang ataupun face recognition itu kan kayaknya baru booming pas di Indonesia sih khususnya ya, saat pandemik. Padahal sebenarnya dia udah lama ya. Nah, kalau yang tren sekarang baru tentang generatif AI. Dan toolsnya sendiri, generatif AI itu kan kategorinya ya, tapi toolsnya sendiri itu udah banyak sekali. Bukan cuma e-tilang kita tahu. Nah, coba kita tes ya. Wah. Nah, ini ada banyak nih. 120 mind-blowing AI tools. Ya, kata yang bikin. Gak usah ditulis satu-satu ya teman-teman ya. Nanti di-share slide-nya. Ya, ini soalnya kecil banget. Nah, itu ada banyak sekali gitu. Dan ini 120 itu pada waktu itu, pada saat saya meng-capture gambar ini. Tapi by today, as we speak, itu mungkin udah lebih dari itu, karena AI itu lagi booming sekarang ini. Akhirnya orang berlomba-lomba bikin tools AI, semakin banyak tools yang embedded dengan AI atau memang diciptakan baru gitu. Memang pergerakannya rapid banget. Rapid banget. Jadi kalau hari ini kita tahu ini, besok muncul lagi baru, lusa muncul lagi baru gitu ya. Oh iya. Nah, ini ada yang kenal nggak Mbak Roma? Nah, ini kan ada kotak-kotaknya masing-masing ya. Ada tentang video, ada yang marketing, ada juga yang chatbot, design, writing, productivity. Boleh nih teman-teman kita share ya. Jadi kita berharap GLP ini tidak hanya satu arah ya. Kita sendiri asik gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa nih interaktif di chat ataupun di kolom komentar di Zoom ya pastinya ya.
kita mau tahu nih teman-teman dari 110 mind blowing AI tools ini, teman-teman seringnya pakai yang mana nih? Iya. Kalau saya sih akhir-akhir ini sih Pak Hmm. Bobi ya, saya seringnya pakai ChatGPT nih. ChatGPT ya, Iya, paling umum ya. ChatGPT. Ya, terus yang di Write ini saya suka pakai Grammarly. Saya nggak percaya diri dengan grammar saya, jadi saya pakai Grammarly. Boleh nih teman-teman, kira-kira teman-teman Coba di suka show pakai yang apa saja nih? Nah, ini bisa Google Bard. Wow, Google Wow, Bard. Google Bard. Saingan ChatGPT tuh. Saya baru tahu nih Google Bard itu masuk kategori Chatbot. chatbot juga Yes. ya. Oke. Nah, chatbot itu kayak biasanya yang di Jobstreet itu teman-teman, ada Mbak Lina Jobstreet ya. Itu kan juga langsung jawab ya. Dia tuh pakai chatbot juga. Iya. Nah, ini ada Oh, berarti emang ChatGPT ya rata-rata ya? ChatGPT ya. Grammarly. Karena sebenarnya banyak ya. Banyak sekali. Videografi dia juga puluhan juga ya. Iya, buat Untuk video, writing, buat image, ya, desain, writing. ataupun yang lain Kalau juga banyak ya. ya, kalau Microsoft Word pernah dengar Ghostwriter. Nah, itu juga salah satu add-in di Microsoft Word itu buat nulis gitu. Itu juga diinjek dengan AI gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin AI, sendiri sebenarnya benefitnya juga banyak. Dari research juga ada benefit-benefit mengenai penggunaan AI itu di perusahaan gitu. Benefit di perusahaan. Yes. Ini mau nyambung banget dengan topik kita kali ini Iya. Pak ya. Bagaimana AI itu bisa mempercepat pekerjaan-pekerjaan kita yang sifatnya rutin. Betul. Ini boleh tahu nih Pak, cara kerja AI itu kayak gimana sih sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang gitu ya AI itu mempercepat pekerjaan kita yang rutin atau membantu kita lebih produktif, memberikan value added. Ini saya dapat bocorannya katanya Pak Bobi mau demo nih. Iya, Demo soalnya ya. kalau cuma kita ngomong gini nanti ngambang gitu ya, di ngambang-ngambang orang bingung apa ya gitu. Iya, benar Mendingan sekali. kita coba lihat demo simpelnya gitu ya, beberapa hal kita coba yang paling umum dipakai dulu ya. Ya, coba kita pastikan. Oke. Nah, ini ada ChatGPT. Sudah muncul di layar masing-masing ya tentang Ya, betul. ChatGPT. Nah, kalau sudah sering pakai pasti sudah familiar sama warna screen ini gitu ya, ChatGPT. Ini mulai dan kalau orang bilang katanya kayak Siri gitu, tapi enggak juga sih, karena ini bisa lebih jauh, ya, bisa ditarik lebih jauh. Oke. Let's say kita biasanya nyari apa sih kalau di ChatGPT fakta gitu ya, misalkan pertumbuhan atau inflasi gitu, misalkan inflasi Indonesia gitu ya. 2023 misalkan. Ini yang bentuk umum. Jadi pertanyaan umum itu dia bisa lakukan seperti normally gitu ya. Tapi juga hal-hal lain. Misalkan kalau untuk kita suka misalkan ditugasi gitu ya untuk menjadi pembuka itu biasanya di learning nih biasanya Pak. Nah, biasanya kadang-kadang ini saya seringannya nih ya. Suka nanti kalau ada webinar saya harus opening speech. Nah, itu tuh biasanya saya butuh waktu lama banget nih untuk mikir kira-kira saya ngomongin apa ya. Apalagi kok ditodong ya, ditodong mepet ya. Baru mah yang opening speech sakit misalkan, berhalangan bisa nggak? Kapan? Besok pagi. Nah lo jeng-jeng kan? Mikir greetingnya gimana, betul. Terus gimana kontennya kayak gimana. Saya tuh bisa harus ngopi dulu biasanya Pak biar dapat ide. Bertapa dulu itu. Nah, sekarang kita bisa coba gitu ya. Misalkan kita bikin untuk speech gitu ya. Let's try. Create speech. Misalkan untuk apa? Learning JLP berarti ya. Ya, speech for webinar misalkan. Webinar, event. Terus kemudian juga apa? Nah ini casual, mungkin kita casual pakainya style. casual, Pak. Casual karena banyak anak muda gitu ya, karena audiensnya about apa teknologi gitu ya. Jangan teknologi, mungkin terlalu the bosan important kali ya. of learning misalkan. Ya, the important of learning. Nah ini namanya prompt. Jadi kata-kata itu kita masukin prompt. Semakin presisi, promptnya semakin banyak pembatasannya, dia akan semakin memberikan semakin akurat. Kalau semakin general, nanti semakin general pula. Nah kita coba create, kita tekan enter gitu ya. Nah ini sudah langsung jadi ya. Jadi keren banget ya. Panjang tuh. Nggak cuma satu halaman nih Pak, lebih nih dari 1 halaman nih. Ini kalau kita jadiin ke PowerPoint itu bisa sampai 3 slide sendiri nih ya. Tapi mungkin yang perlu kita highlight ya Pak ya,
dari tools AI ini sendiri, ChatGPT ini sendiri, dia itu membuat apapun tuh dalam hitungan detik. Yes. Ya, Cepat sekali cepat memang. banget ya, cepat banget. Dan tadi ya prompt tadi ya, semakin banyak keyword yang kita sampaikan, Betul. dia akan semakin lebih Presisi lagi. presisi ya, Betul. ya keywordnya intinya ya. Dan ini bahasa Inggris kan ya, kalau kita let's say mau bahasa Indonesia, bisa juga write in bahasa. Nah, jadi teman-teman marketing nih, kalau tiba-tiba ditodong, wah kamu aja yang buka, jangan takut lagi gitu. Langsung buka ChatGPT, create gitu. Langsung muncul Ya, kan ya. langsung muncul gitu. Tinggal di-adjust. Nah, itu keywordnya harus di-adjust lagi. Nah, itu kan kalau kita ini apa aja ya Pak Bobi ya? Maksudnya Apa aja? saya punya concern apa aja dalam pekerjaan saya, mungkin nggak konteksnya nggak cuma learning ataupun marketing, di bidang apapun mereka Bisa. punya big datanya Yang ya. paling umum apa biasanya? Kita terima email kan ya? Oh, kalau dihubungi di pekerjaan kita secara general pasti email. Nah, Saya tuh PR banget kalau harus ngirim pakai bahasa Inggris nih Pak. Atau enggak, mungkin gini ya, saking sibuknya kadang-kadang pengen bukan pengen nge-reject ya, pengen bilang saya nggak bisa hadir. Mungkin karena kerjaannya terlalu banyak atau mungkin karena ada agenda yang bersamaan sehingga saya itu perlu ngerespon email. Nah, kadang dalam merespon email itu kan juga butuh waktu yang cukup lama karena satu orang ke orang yang lain kan juga beda nih ya, perlu mikir dulu. Mungkin ada beberapa orang yang perlu ngopi dulu untuk balas email gitu ya. Apalagi misalkan email formal gitu ya dari perusahaan besar, terus kita nggak pede sama bahasa Inggris kita. Nah, itu kan PR banget tuh ya, kita mesti nge-drafting. Bener banget. Nah, ini salah satu ya, daripada kita pusing atau ngarang sana sini kita googling, udah suruh si ChatGPT aja yang jawab emailnya gitu. Tinggal respon my email gitu ya Pak. Nah, kita coba ya. Kita coba. Nih, yuk kita demo lagi, kita coba lagi. Misalkan kita lihat, nah ini ada email nih, email Outlook saya nih. Nah, ini Pak Abdul gitu ya, kepala itu. Anggaplah coba pura-puranya ke saya gitu ya. Misalnya minta approval gitu, kita untuk keperluan ini aja, just keperluan demo. Nah, misalkan mau nggak di approve gitu ya Pak ya. Reply this email with email decline, karena kita mencoba menolak gitu ya. Kan biasanya kalau udah waktu mepet terus kita minta ditodong approval gitu kan, kadang bahasa kita mungkin agak marah, agak berantakan, tapi kan kita pengen kalau email itu bahasanya senetral mungkin, sebaik mungkin. Nah, kita sedang decline. Bahasa corporate ya. Bahasa corporate. Nah, kita dengan decline, listen asking for more detailed information. Nah, kalau kita kan ngomong email kalau seperti ini langsung, tolong dong detailin lagi. Langsung send. Tolong datanya, tolong datanya diperlengkap, send. Nah, gitu doang kan. Akurasinya gitu ya. Tapi kalau ini kalau tim sendiri nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ya cross atau mungkin business partner kan nggak bisa gitu ya. Betul. Nah, kita bisa coba suruh chat bikin. Bentar ya. Harus di paste dulu. Paste emailnya yang tadi ya. Betul. Nah, langsung dijawabin tuh. Ya sopan banget ya Pak ya. Mesin tadi sopan banget ya. Thank you for reaching out and sharing the revised technical assessment. Nah, kalau dari situ itu kan bahasanya formal banget. Betul. Kalau kita mau ganti casual itu juga bisa juga. Bisa. Misalkan, wah, ini terlalu formal. Padahal ini rekan bisnis saya yang sudah dekat nih. Gitu. Benar. Jangan terlalu formal. Nah, kita coba lagi. Gini, langsung aja. Revise with casual tone. Nah, sudah muncul. Keren banget. Thanks a bunch for sending over. Nah, itu hitungnya dalam detik banget. Dalam detik. Tinggal di paste lagi gitu kan di dalam Microsoft Outlook-nya. Tapi tunggu sebentar lagi Microsoft juga akan embed AI itu dalam Microsoft Office. Jadi langsung bisa reply. Langsung kita nggak perlu pakai ChatGPT ya. Nggak perlu. Otomatis di sebelahnya di embed ini. Iya, langsung embed gitu. Ya. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini kita perlu highlight nih apa yang disampaikan Pak Bobi tentang ChatGPT ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah sering menggunakan ChatGPT atau mungkin sering explore atau mungkin ChatGPT menjadi bagian dari tool penting dalam hidupnya gitu ya untuk mensupport pekerjaan, untuk mempercepat pekerjaannya yang sifatnya rutin. Tapi again ya teman-teman ya, this is tools ya kan. Ya, tools saya. Dia tidak bisa tahu nih value-nya Daria itu kalau ngomong tuh kayak gimana gitu ya. Dia nggak bisa tahu kok bahasa corporate-nya Daria atau mungkin konten-konten di dalamnya seperti apa. Nah,
hal yang paling penting nih apa nih Pak agar kita nggak asal copy paste gitu Nah, ya. itu yang bahaya. Itu keyword yang paling bahaya, copy paste gitu. Jadi nggak bisa dari ChatGPT langsung di copy paste. Itu nanti hati-hati gitu ya. Bisa juga misleading atau bisa juga salah informasi yang dikasih. Jadi kalau apalagi speech gitu ya, speech terus ada datanya sedikit gitu. Kita ambil dari ChatGPT datanya, main copy paste. Di depan umum kita ngomong, ternyata salah, akan jadi malu gitu, sayang. Nah, itu karena ChatGPT sendiri itu juga dalam hal ini tidak langsung merekomendasikan untuk langsung dipakai ya. Saya coba kasih lihat ada. Bahkan mereka juga sudah intentionally bikin disclaimer. Nah ini. Ya. Nah. Oke. Kita sambil. Artinya memang ini ada disclaimer-nya ya, Bapak Bobi. Ada disclaimer-nya gitu. As anyway, ya bisa nanya apa-apa macam-macam, tapi don't share sensitive info sama check your facts. Ya, check your facts ada hubungan tadi, jangan langsung main copy paste barangan karena bisa aja beda. Dan kedua, hati-hati. ChatGPT itu memang powerful. Dia kita bisa upload data, suruh bikinin grafik, bisa. Kita upload sesuatu, terus suruh dia mensummarikan, bisa gitu ya. Tapi data apapun yang kita upload itu saat ini dipakai untuk learningnya dia. Ya, masuk database-nya. Betul. Big data-nya ChatGPT ya berarti ya. Nah, itu yang berbahaya. Jangan sampai data organisasi, formulasi, di-upload gitu aja, tolong bikinin seperti ini, kira-kira bisa nggak? Dengan polosnya gitu ya. Wah, itu bahaya banget. Nanti kan data kita bisa ada di server orang lain gitu. Nah, itu tuh teman-teman ya. Ini mungkin juga bisa menjadi tagline yang besar nih untuk ChatGPT ya, khususnya kalau kita memang sering menggunakan ChatGPT untuk mempercepat proses kerja kita, atau memang hal-hal yang sifatnya tadi ya email saja pun juga bisa kita summarize secara cepat, respon secara cepat yang ada di ChatGPT, ataupun jurnal mungkin ya, ataupun file apapun kita juga bisa summarize melalui ChatGPT. Tapi perlu diingat bahwa hal-hal yang kita share, hal-hal yang kita input dalam ChatGPT itu akan menjadi database-nya mereka. Sehingga mereka bisa ada company-nya dari Avaria, mungkin mereka udah masuk ya datanya ya Pak, kalau begitu ya. Nah, ChatGPT juga bisa men-summary buku-buku yang terkenal gitu kan. Kalau kita ngomongin dalam konteks learning, kita sering baca buku atau kita mau beli buku, biasanya kan buku tuh di Gramedia ya, zaman saya kan Gramedia soalnya. Itu disegel gitu kan, nggak bisa lihat dalamnya. Nah, itu kita masukin prompt-nya tadi ya, namanya prompt. Summarize judul bukunya, by siapa pengarangnya, itu langsung keluar summary-nya. Kalau buku terkenal gitu ya. Iya. Behind the scene tadi saya nyoba sih teman-teman ya. Saya coba ambil satu buku ya, judulnya misalkan Atomic Habit. Saya minta nih, coba dong Pak, Atomic Habit ini summarize-nya seperti apa nih? Summary-nya seperti apa nih? Dalam hitungan second aja ya, nggak perlu menit, dia udah langsung ngasih ini loh summary dari judulnya Atomic Habit. Nah, mungkin gini ya teman-teman ya, hal tersebut kan memang sangat instan. Tapi kalau dengan ChatGPT sendiri, kita bisa mendapatkan summary dari suatu buku atau mungkin jurnal gitu ya. Nah, ini ya di slide teman-teman ya. Ini sebenarnya memang proses ini mempercepat pekerjaan kita ataupun PR kita lah ya mungkin ya. Nah, dengan adanya kita dengan ChatGPT, kita bisa belajar dulu nih sebenarnya. Kalau kita membaca buku langsung yang 300 halaman kan memang text time banget nih Pak, butuh waktu yang lama, kadang kita nggak paham, perlu mengulang lagi. Tapi dengan adanya ChatGPT, kita baca dulu, dapat preview dulu, dapat prolognya terlebih dahulu. Pas kita baca, kita udah langsung connect nih. Tapi itu limitasi buku-buku yang memang world class gitu ya, masih terkenal lah gitu ya. Tapi kalau buku-buku yang lokal atau peraturan perusahaan, tadi Ibu Roma bilang jurnal itu enggak semuanya bisa. Nggak semua bisa. Tapi kita punya satu tools lagi nih, Bu Roma. Wow, apa nih? Ada lagi nih. Jadi nggak cuma ChatGPT ya teman-teman ya. Ada lagi nih yang lain nih. Ya. Nah, ini saya coba buka nih, namanya UPDF. Coba bisa di-sharing. Nah, UPDF. Atau mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan UPDF nih, boleh komen di chat ya. Kalau ada yang nanya juga boleh ya. Boleh. Jadi ini UPDF, ini sama kayak PDF, membuka file PDF gitu, kayak Adobe Acrobat Reader untuk membaca Adobe PDF. Nah, ini saya coba download satu file, membangun kemandirian industri farmasi gitu ya, tahun 2021. Ini untuk contoh aja. Ini bukunya banyak dan ada berapa halaman itu Pak? Udah banyak ya halaman. 38 halaman. 38 saat ini yang ini. Tapi karena ini versi gratis gitu ya. Kalau yang berbayarnya bisa banyak ya. Nah, bayangin kalau misalkan ada jurnal atau ada buku-buku yang
tebel gitu, dan tidak terkenal untuk ditanyain di ChatGPT. Nah, itu bisa pakai ini untuk men-summary. Jadi kalau kita kepepet, ada data research, aduh saya mau pakai nih, tapi waktunya mepet, tinggal saya dikejar deadline. Besok pagi, kalau baca lagi text time. Nah, naikin ke UPDF ini, terus nanti kita bisa di sebelah kanan ini ada tools UPDF AI. Ini dia langsung akan create summary. Karena saya untuk mepet saya coba upload tadi, sudah dilakukan duluan, ini langsung keluaran abstraknya apa, dan summary-nya per chapter apa. Gitu. Dan bahkan kita bisa nanya, dan tanya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Berapa persen kontribusi? Nanti dijawab berdasarkan isi kontennya. Gitu. Iya, jadi kalau kita nyari, nggak usah harus baca per halaman, semua buku satu-satu sampai pagi gitu, mata panda besoknya. Nah, kita pakai tools ini aja, jadi langsung dapat apa yang mau kita cari, apa yang mau poin-poinnya, itu bisa langsung dijawab berdasarkan apa konteks isi bukunya. Ini teks, gitu. Pertanyaan textbook banget ya. Kadang-kadang kalau waktu saya masih kuliah gitu ya Pak ya, kan suka ada yang reading gitu ya, misalkan ya, ada beberapa paragraf, terus kita disuruh nanya ya kan ya, paragraf pertama menceritakan tentang apa nih, terus atau enggak paragraf terakhir. Oh, itu udah lewat sekarang, udah langsung cepat sekali. Udah nggak zaman ya pertanyaannya seperti itu ya Pak ya. Nah, gurunya juga harus upgrade ilmu gurunya, harus nanya lebih canggih lagi. Benar. Gitu. Iya, nih kalau kita melihat dia udah seperti human banget ya. Tadi ada teman-teman yang komen di chat itu kan, bahwa teknologi ini sudah melampaui juga atau mirip lah ya dengan kapasitas manusia. Kita bisa nanya ya, paragraf yang pertama tentang apa, atau enggak harga persen kontribusi obat bahan kimia, dia juga bisa langsung nyari ya. Kalau tidak ada pun dijawab, tidak informasi, tidak tersedia dalam dokumen seperti itu. Jadi kita bisa summary more or less. Tapi ini ini kalau misalkan dalam waktu cepat kita butuh melakukan assessment dengan cepat. Tidak pernah menggantikan, memang harus membaca semuanya. Karena comprehension-nya kan bisa beda antara apa yang mesin punya sama wisdom-nya kita gitu kan. Dan kita punya jam terbang, punya pengalaman, itu membuat konteksnya bisa menyerap dengan baik. Nah, kalau UPDF ini kan sama ya, bagian dari AI juga ya Pak. Kalau misalkan nih saya punya data annual report misalkan ya, ataupun formulasi-formulasi yang ada di perusahaan, itu kalau saya upload ke sini pun juga database-nya juga akan otomatis masuk sana juga ya? Betul, makanya tadi formulasi jangan, tapi kalau annual report which is memang kita taruh di publik kan, itu boleh annual report orang untuk melakukan cepat research gitu ya. Nah, ini dan ChatGPT itu bukan cuma satu-satunya ya. Tadi selain di PDF itu juga banyak saingannya, ChatGPT juga banyak saingannya. Kalau pernah tahu kelebihan kekurangan ChatGPT, ada tahu nggak kekurangan ChatGPT salah satunya? Kekurangan dari ChatGPT, kurang akurat bisa. Tapi yang spesifik satu lagi tuh dia tidak mencantumkan source-nya, sumbernya. Nah, ada satu alternatif lain, tadi ada yang nyebut BART itu juga Google BART. Ada satu lagi Perplexity. Selain itu, Perplexity itu juga mirip kayak ChatGPT, cuman dia punya source-nya. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau, ini contoh ya, Perplexity bisa ditampilkan tampilannya. Ya, ini perplexity.ai. Ini nanti dia bisa mencantumkan. Coba ini pertanyaan yang sama dengan GPT ya. Misalkan tadi pertanyaan pertama saya kan mengenai inflasi gitu ya. Atau GDP deh, kita tanya lagi ya. GDP Indonesia 2024. Nah, contoh, ada source-nya ya. Ada sumbernya yang bisa dilihat. Keren banget ya. Jadi coba menjawab. Saya kuliah ada kayak gini. Enak. Saya nggak perlu nginep-nginep di perusahaan ya kayak Pak ya. Nah, tapi kalau mau juga dapetin ChatGPT, kan ChatGPT kalau bagi teman-teman ya yang di Field Warriors yang sudah bermain dengan ChatGPT kan tahu tuh versi 35 ada yang gratis, ada versi 4 yang bayar. Nah, biasanya blokernya adalah yang bayar gitu ya. Aduh, udah bayar. Nah, Microsoft juga sebenarnya pakai ChatGPT 4 bahkan. Itu di Microsoft Bing atau Microsoft Copilot. Nah, ini saya juga demoin lagi ya sedikit. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman buka ini Microsoft Edge ya, Edge saya pakai Microsoft Edge ini, bukan Chrome. Di sebelah kanan atas itu ada tombol Microsoft Copilot. Nah, ini sebelah kanan muncul seperti ini. Ini bisa tanya, dan ini sudah powered by ChatGPT 4 gitu. Oke. Ya.
Jadi kalau kita Dan sudah tanya ada apa source-nya saja, juga. mereka di sebelah kanannya udah Ya, ini ya, coba pertanyaan kita sama aja demo ya. nih. Misalkan untuk biasa biar di compare pertanyaan sama, nanti dia menjawab sama seperti Perplexity, dan ini dia kasih source, tapi dia sudah powered dengan ChatGPT 4. Jadi istilahnya cara gratisnya seperti itu, masukin ke Microsoft Bing atau Microsoft Copilot. Tapi itu cukup lama ya Pak ya, Yes. dibandingkan dengan ChatGPT gitu ya. Ya, Dia generatingnya cepat banget nih ya Pak ya. betul. Ya masing-masing punya plus minusnya ya, karena kita nggak tahu apa di belakang layar itu, apakah dia benar-benar nyari data yang terakurat, terupdate. Nah itu ada bisa learn more. Nah ini ada source-nya juga. Nah gitu. mirip-mirip dengan Perplexity ya. Betul. Kalau ini kan dia lebih ke teks ya Pak ya. Kita juga dia bisa mengenerasi juga nggak dari voice kita menjadi apa namanya jawabannya itu dia bisa juga. Kalau bisa disambungkan sama voice yang dari voice ke jadi teks bisa. Nah, tapi memang nggak by default gitu, kita masih ketik biasanya, dan ketiknya juga bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi selain itu sebenarnya ada satu lagi Mbak Roma. Apa nih? Yang banyak nih ya teman-teman ya. Jadi nggak salah nih join GLP yang kali ini sih ya. Ada lagi dari teks, karena tadi kan teks ke teks gitu rata-rata ya, atau dari buku kita summary. Tapi ada lagi dari teks ke gambar. Oh, gitu. Teks ke gambar. Betul. Jadi ada suatu device AI yang bisa munculin gambar gitu ya. Betul. Jadi kita cuma ngarang. Jadi kalau biasanya kalau kita mau bikin PowerPoint gitu ya, gambarnya ngambil dari mana nih? Oh, ngambil dari internet. Copy paste gambarnya. Wah, kita pikir gambarnya keren nih, lucu nih. Kita nggak nyadar. Copyright itu dia copyrightnya. Begitu dibawa ke tempat umum, ada yang wah ini copyright nggak boleh, atau diupload ke YouTube, ketahuan copyright infringement. Apalagi kalau nanti dipakai untuk level perusahaan, kita biasanya kan memang PowerPoint gitu, kita nyari di internet, kita nggak tahu source-nya ini memang punya orang atau enggak nih ya Pak ya. Biasanya kan nyarinya free pick gitu kalau mau nyari gratis gitu ya, benar-benar nggak tahu copyright, tapi pun itu juga terbatas. Nah, tapi kalau mana saya punya imajinasi, saya mau tampilkan itu pakai AI. Nah, memang AI ini tidak ada copyright-nya, cuman karena memang tidak ada copyright-nya, maka kita pun tidak bisa meng-copyright. Misalkan saya minta gambar seperti ini, logo misalkan logo perusahaan atau logo dagang dibuatin sama AI, itu nggak bisa kita patenkan sebenarnya, setahu ya sampai sejauh ini sebelum undang-undang berubah lagi ya. Itu tidak bisa karena itu memang hasil ChatGPT, jadi public domain gitu. Jadi memang kita nggak bisa meng-copyrightkan juga, tapi enaknya tidak ada copyright juga, jadi kita bisa pakai juga di PowerPoint kita dengan aman gitu ya. Itu namanya apa nih Pak Bobi? Nah, itu namanya Midjourney. Namanya apa ya? Midjourney kalau pernah. Banyak sebenarnya namanya. Sebenarnya banyak, ada toolsnya tuh banyak di luaran, tapi saya mau coba ini Midjourney yang menarik, yang cukup banyak orang pakai. Nah, ini kita akan mendemoin ya teman-teman ya tentang Midjourney. Nah, teman-teman adakah yang sudah pernah menggunakan tools ini? Midjourney, boleh dong komen di chat ya. Atau tadi ya, selain Midjourney, tadi ada Perplexity, ada juga UPDF gitu ya. Boleh ya, silahkan ramaikan di chat, nanti sambil kita baca-bacain komen-komen teman-teman yang ada di chat. Nah, mungkin kita mau lihat tentang Midjourney nih. Betul. Nah, mungkin ini kalau yang teman-teman ada yang di chat, pakai ini, pakai itu, hampir pakai semua, kita kasih coklat aja kali ya. Nah, udah ada endorse langsung nih ya. Oke. Nah, ini kayak gimana? Ya. Teks menjadi gambar gitu atau gimana, Bobi? Ini dari teks menjadi gambar. Nah, ini muncul gambar ini karena ini menggunakan Discord, jadi ada orang lain yang membuat tulisan kayak prompt gitu di ChatGPT, dia langsung menjadi gambar seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh, kalau sepertinya kita coba sendiri ya, langsung versi kita. Jin. Nah, kita mau gambar apa sekarang ini? Kira-kira Bu Roma ada apa? Kepikiran apa enggak? Gambar ruangan podcast deh, Pak. Ruangan podcast kita ya? Kita lagi podcast ya, lagi talk show gini ya. Siapa tahu ada di approve budget Capex untuk mempunyai ruangan podcast sendiri gitu ya. Iya, yang lebih. Nah, desainnya mau gimana gitu ya? Desainnya yang lebih. Podcast room gitu ya? Podcast room. Yang lightingnya yang warm. Lightingnya warm. Iya, dia nggak usah pakai kursi nih, pakai beanbag aja nih Pak Bobi. Wah, masih beanbag ya, boleh tuh. Nah, ada backgroundnya kayak gini nih, jendelanya nih, yang cukup large window ya. Large window.
Nah, kalau kita kan belakangnya gedung nih. Saya tuh pengennya belakangnya kolam renang aja nih, Pak. Oke, kita coba ya. Swimming Full outside pool. ya. Outside Berarti nih. kita hanya perlu menuliskan di sini ya, Pak Bobi ya. Betul. Prompt-nya ya atau keyword-nya Yes. ya. Balik lagi mungkin mirip-mirip dengan ChatGPT ya, semakin baik, semakin lengkap. Betul. Semakin prompt itu semakin lengkap, semakin detail, maka dia akan menggambarkan itu semakin detail ke level sampai level komponennya gitu. Misalkan Wow, bajunya menarik. berapa kancing yang warna apa. Sampai sedetail itu Iya, ya. sampai sedetail itu gitu. Amazing. Perannya tapi ya jadi panjang sih memang. Jadi prompt nanti bisa berapa baris tuh. Tapi Nah, bisa. Nah, itu coba. Mbak, ini simpel dulu aja ya. Ini general tapi kita coba apa yang akan terjadi. Nah, ini butuh waktu. Kalau beda sama ChatGPT, langsung kan instan. Karena ini gambar, ini butuh text time untuk rendering. Oh, oke. Tapi pun juga nggak lama ya Pak, nggak sampai sejam, 2 jam gitu Enggak, ya? itu. Nah, itu karena ini di cloud base. Coba kalau kita punya komputer sendiri, dulu rendering susah. Nah, itu udah mulai kuat tuh. Bukan yang pumpkin, yang di atas nih. Ini ada orang lain. Nah, ini. Wow. Terus Ya, udah mulai tuh. itu juga Burem. cepet banget, masih 31% Iya, ya. 31% Kita bisa ini kelihatan rendering. ya. Nah, itu sudah mulai tuh. 93%. Nah, udah mulai kelihatan bentuknya. Nah, mungkin teman-teman udah sambil dengerin podcast ini ada yang langsung Google ya, Midjourney. Saya mau nyobain Midjourney. Nah, ini juga bisa langsung kita search di search engine gitu Pak, atau kita perlu install sendiri nih untuk Midjourney? Oh, Midjourney ini harus dipasang di Discord gitu. Jadi aplikasi Discord itu semacam WhatsApp atau Viber gitu kalau teman-teman tahu ya. Jadi harus masuk ke Discord, itu biasanya dipakai sama gamers tuh. Kalau gamers suka sering pakai tuh Discord. Oh, teman-teman yang cowok-cowok nih ya yang suka ngegame. Iya, yang kemarin 17-an menang MOBA, main MOBA itu pasti tahu tuh Discord ya. Nah, itu oke, ya kita kasih lihat lagi. Ini udah selesai nih. Ini hasil Ya. aspirasi saya tadi ya. Ya, Bagaimana aspirasi kita Bu bisa Rahma punya nih. podcast dengan view-nya kolam renang nih teman-teman. Ini yang keempat ini lumayan ya, ada buku-buku, tapi nggak ada kolam renangnya ya. Kolam renang di atas sini nih, yang ketiga nih. Nah, ya. Wow. Ini bisa open in browser supaya agak gedean dikit gambarnya ya. Nah, bisa besar. Apa menginginkan podcast yang seperti ini teman-teman? Oh, pasti iya ya. Oh, itu ada kasurnya, bingkeknya. Ini nggak belajar nanti nggak belajar tidur semua nih. Nah, tapi view-nya kolam renang. Artinya kalau mau desain rumah, mau desain ruangan, kita nggak perlu tergantung sama interior design gitu. Kita bisa mulai dulu, nggak start from blank, from zero. Start from zero gitu ya. Tapi sudah ada fitur-fitur ini. Nah, kalau misalkan saya pengen ganti gitu bisa nggak Pak Bobi? Saya pengen ganti, ternyata saya nggak senang deh sama kolam renang. Saya pengennya city aja deh, pemandangannya adalah backgroundnya city, kita ganti city, itu juga bisa ya? Bisa ya. Jadi contoh kita buat lagi aja ya. Oke, kita pull saatnya, kita hilangin city view. Ya, city view. Nah. Itu akan kelupaan lagi promnya kita harus pakai slice imagine. Karena tiap-tiap tools itu punya aturan mainnya sendiri. Nah, kita harus ngikutin aturan mainnya. Nah, dia generating nih. Waiting to start. Masuk queue ini karena Midjourney ini teman-teman berbayar sebenarnya. Berbayar. Nanti kalau misalkan teman-teman gimana nih kalau corporate? Ya kalau memang ada keperluan, coba aja dipropose. Buat satu akun dulu pakai bareng-bareng kan. Ini dia bisa kan ya? Ya, bisa untuk bisa satu akun ya. Tapi maksudnya ya bareng-bareng itu tidak bersamaan, tidak concurrent. Misalnya jam pagi bisa Bu Roma pakai, nanti siang bisa saya, di lusa gitu. Untuk coba dipelajari gitu. Ini kalau kita lihat di pekerjaannya dari Avaria juga cukup banyak sih Pak. Banyak. Kalau misalkan teman-teman HR mau membuat desain layout, tuh, ruangan berubah tuh. Wow, udah berubah city view ya. Wah, ini lebih seru sih Pak daripada kolam renang ya. Iya tuh. Nah, backgroundnya city view. Wah, keren ya. Dalam hitungan detik sih udah bisa bikin seperti ini ya. Bisa diberikan 4 alternatif. Nanti masih belajar diri. Ini promnya banyak banget. Dan nanti bisa dibuat widescreen. Mau dibuat, TV-nya saya nggak mau pakai, nanti bisa dihilangi satu area, atau nanti mau resolusinya dipertajam jadi 8K, 4K, itu bisa. Nanti tinggal di YouTube aja, belajar cara pakai Midjourney, nanti itu banyak sekali tips-tips cara makainya. Oke.
Nah, tapi Nah, bukan cuma ini loh, Mbak Roma. ada lagi nih Pak. Bukan, tetap Midjourney. Heeh. Tapi kalau di konteksnya kita tuh yang sering dipakai selain desain untuk PowerPoint, ada satu lagi, desain Produk? packaging. Produk? Ya, Packaging packaging. produk ya Pak ya? Packaging. Oh oke. Nah Iya, teman-teman dari komersial ataupun dari pabrik nih ya, yes. bisa mendapatkan inspirasi sebenarnya ya. Setidaknya untuk starter, untuk memulai awalnya, gitu, untuk ideationnya. Jadi untuk memulai gimana ya, nggak start dari blank tadi. Nah, ini prosesnya agak panjang cara nguploadnya karena kita harus contoh misalkan atur gitu ya, kita harus upload dulu, terus harus bikin linknya nanti dimasukin lagi ke Midjourney, terus diminta variannya berapa persen, segala macam agak panjang. Untuk waktu saya sudah punya yang hasil generator nih. Oh udah, Pak Bobi dari belakang layar sudah prepare nih ya. Iya. Nah, wow. ini contoh. Ini banget. Versi AI ya. Versi AI. Ya mungkin nanti ada yang bilang, wah tapi terlalu produknya bukan kayak desain produk gitu, kayak desain kosmetik. Mungkin nggak masalah. Cuma ini generate dari AI existing produknya, yang kita tanya ke Midjourney, tolong buatin variasinya gitu. Nah dia bisa bikin contohnya. Keren. Sebenarnya kalau kita tarik ulur ya, atau kita summarize kan ya Pak ya, dari Bapak mulai ngomongin tentang ChatGPT, ngomongin tentang Perplexity, UBDF, ataupun bahkan yang sekarang ini Midjourney. Jadi saya mendengar Pak Bobi tetap selalu ngomongin tentang belajar gitu ya. Jadi artinya walaupun ada kecanggihan teknologi, bagaimana kita ya Insadaria ya bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa paham oh ini tool ini fungsinya untuk apa, bagaimana kita bisa mengutilisasi tool itu dengan baik, dengan tepat ya kan ya, dengan cara tetap belajar. Betul, karena nggak bisa kita harus ngikutin gitu. Kalau kita nggak pakai, kita akan kalah cepet. Anak-anak yang pakai AI itu cepat sekali kerjanya gitu. Bisa pagi malam dikasih perintah, pagi beres, malam pagi beres ya. Kita bisa ketinggalan gitu, bahaya. Makanya kita harus belajar toolsnya sendiri dan juga belajar meningkatkan value dari apa yang kita kerjain. Soalnya kalau nggak tadi seperti ketakutannya, pertama orang digantiin. Wah, kalau semua sudah mesin, semua serba AI, kerjaan saya ngapain? Kan gitu kan. Nah, supaya nggak muncul seperti itu, kita harus juga ngasih value di pekerjaan kita. Jangan mengerjakan kerjaan kita tuh kayak robot, cuma repetisi, ya otomatis akan dengan mudah digantikan oleh robot, gitu. Karena robot juga repetisi kan gitu. Benar itu. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya Pak, cara kerjanya ChatGPT atau tadi AI itu ya salah satunya memang adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif, betul. Ya Pak ya, atau rutin, clerical seperti itu ya Pak Bobi ya. Betul. Nah, satu lagi, ini tips terakhir, tapi ini masih dalam pengembangan juga ya. Kalau kita meeting, kita sering pakai MS Teams tuh ya, sama orang teman-teman dari luar atau apa gitu ya. Jadi kita pakainya MS Teams. Nah, biasanya kan kalau kita mesti nyatet tuh minutes of meetingnya, ya. Dan kita adu cepet kan, kejar-kejaran gitu ya. Apa yang diomongin sama Mbak Ian misalkan ya, atau mungkin Pak Bobi, saya meeting bareng Pak Bobi, kecepatan saya mendengarkan, memahami sama saya nulis. Nah, itu nambah hampir real time gitu kan. Iya, ada suka ketinggalan juga. Kan gak enak juga kalau kita minta minta ngulang. Nah, itu sebenarnya ada kita bisa bikin transcribe gitu. Jadi otomatis di-transcribe. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita mau bikin di MS Teams gitu, misalkan mau bikin undangan Teams, ini di more option di undangan misalkan meeting di MS Teams gitu ya. Ini more option, cari yang namanya Copilot with transcription. Wow. Gitu. Jadi selain attendance report dia bisa juga otomatis transcription gitu. Jadi di transcribe itu nanti otomatis semua orang yang ngomong, cuman sayangnya memang bahasa Indonesia belum dibuat untuk mengerti bahasa Indonesia. Jadi masih bahasa Inggris, bahasa Korea, dan beberapa bahasa yang sudah terdaftar. Ya, nanti bisa di-googling di website Microsoft bahasanya apa aja. Sayangnya bahasa Indonesia belum ada. Tapi kalau misalkan kita sama Vietnam atau sama Unilab gitu yang mostly bahasa Inggris, regional meeting itu bisa, udah bisa transcribe gitu ya. Nah, transcribe ini apa aja yang diomongin itu ditulis semua, catatin semua. Nah, paduin sama ChatGPT. Transcription ini apa yang ditulis, kasih ChatGPT, suruh ChatGPT summarize-in. Terus dikirim ke atasan. Jangan langsung dikirim. Ingat loh tadi, jangan copy paste, langsung kirim. Tetap harus dilihat dulu di filter. Tapi sudah membantu kita untuk
menghemat waktu gitu, nggak usah semuanya harus dari point blank, dari zero, dari scratch. Tapi ini sudah bisa kita gunakan ya Pak Sudah ya? bisa. Wah, memang kuncinya harus belajar sih teman-teman Ya, ya. Kalau kita betul. ngelihat Microsoft Teams ternyata di situ juga ada Copilot ya, mungkin Copilot ya, mungkin Ya, belum kita explore ya. betul. Kuncinya adalah memang bagaimana kita bisa adjust Nah, dengan ngomong-ngomong teknologi soal belajar ya. betul, ngomong soal belajar, ini kita juga nggak akan berhenti sampai sini. Kita ya hari ini baru teaser sebenarnya, makanya tadi cepat pendek-pendek gitu. Tapi nanti kita ada training. Nanti kita dari tim kita sudah siapin, Pak Ali dan Pak Aziz akan sedang mempersiapkan semua materi-materi satu persatu. Nanti kita akan rilis tadi transcription dengan MS Team. Nanti kita ada trainingnya. Jadi itu kita mulai tahun depan kita akan melakukan eksperimen untuk namanya modern workforce. Wow. Jadi, ya, modern workforce ya teman-teman ya. Ya, jadi memperlengkapi DeepL Warriors dengan tools-tools yang dapat membuat rekan-rekan DeepL Warriors itu lebih canggih lagi gitu ya. Kayak tadi misalkan mereply email dengan ChatGPT, maka itu jawaban reply email kita tuh bahasanya sudah bahasa istilahnya sudah C level gitu ya, CEO, COO, CFO, dan si lainnya gitu ya. Sudah si lainnya seperti itu, bahasanya udah bahasa, walaupun kita mungkin ada limitasi. Nah, itu bisa di breakthrough dengan AI tadi, tools tadi. Maka ini seharusnya menjadi tools yang mengempower kita untuk elevate dengan cepat gitu. Iya, betul teman-teman ya. Jadi sebenarnya dengan adanya AI ini, dengan macam-macam teknologinya, macam-macam fiturnya, ini kan memang sangat membantu banget nih ya kita untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya rutin. Yang kedua memang dengan adanya AI ini memang mendorong banget nih ya untuk kita pasti lebih produktif ya. Tapi again ya, tetap ya kita perlu garis bawahi bahwa AI ya kan ya dengan segala macam data di dalamnya ya teman-teman, dia tidak tahu culture dari itu seperti apa. Dia tidak tahu moral, dia tidak tahu value. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk kita bisa selalu beradaptasi dengan teknologi, kita ada di Kampus Bersatu, Pak. Betul sekali. Iya, untuk selalu mendorong teman-teman untuk keep learning, continuous learning, dan bagaimana kita bisa menjadi insan yang terus belajar. Tadi ya, AI tidak tahu moral, tidak tahu morality, tidak tahu value-nya. Dengan adanya Bersatu, ini semakin memperkuat insandarian nih ya. Kita tetap beradaptasi dengan teknologi lewat Kampus Bersatu Belajar, diperkuat attitude-nya, karakternya dengan Bersatu value. Yes, mantap. Itulah teman-teman. Nah, Mbak Roma, by the way tadi Mbak Roma menyebutkan tidak tahu morality kan, karena memang benar AI itu adalah full logic gitu ya. Ya, algoritma logik betul, ya, logik dia ya. tidak bisa menghadapi moral konflik dan segala macam. Nah, demikian juga karena ini pure logic, kan di luar itu banyak tuh yang terutama buat orang-orang yang ansos gitu ya, antisosial. Itu banyak bisa chatbot yang memang bisa jadi companion, asisten atau companion, teman gitu ya. Oh, makanya teman virtual ya. Teman virtual gitu ya. Teman kencan virtual mungkin Pak kalau bisa teman kencan, anak-anak muda gitu ya. Apalagi curhat. Nah, hati-hati nih. Apa saat kita kerja itu kan kalau di kantor kadang ada pressure, kita ada komplain, aduh kok gue dikasih kerjaan terus, atau aduh gimana gitu. Kena mental. Ya, kena mental kan. Kena mental itu hati-hati, jangan sampai langsung curhat sembarangan di chatbot gitu. Di chatbot ada sekarang kan lagi ramai tuh chatbot anak-anak juga pada pakai itu. Nah, itu hati-hati dengan itu. Karena apa? Karena tadi tidak ada moral boundaries. Itu chatbot itu bisa mengencourage kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan atau melanggar batas moral gitu ya. Nah, ini ada satu berita yang cukup menarik sebenarnya yang saya coba siapkan ini. Wah, UK main encourage. Nah, kita lihat ini di layar teman-teman ya. Ya. Nah, ini dari majalah Fortune gitu ya. UK main encouraged by AI chatbot. He encouraged chatbot to kill Queen Elizabeth. Ya, akhirnya di penjara sih, 9 tahun di penjara, tapi akhirnya dia membunuh. Ini efek dari bagaimana pemuda tersebut ya, UK Man itu day to day-nya dia suka ceritanya kedependen sama AI sampai mendorong sampai ke arah sini ya Pak ya. Nah itu makanya hati-hati. Mungkin kalau kita kayak Gen Y, generasi baby boomer,
chatting kok sama AI, mungkin kita bisa ketawa gitu ya. Tapi mungkin generasi Z, generasi Alpha, ya anak-anak muda sekarang. Cucu saya nanti pasti ya, atau anak itu, saya mungkin ya Pak. angkatan kerja yang akan datang, generasi yang akan datang, itu sudah hal ini bukan yang aneh, sudah lumrah gitu untuk masing-masing tuh bisa punya teman companion. Nah, contoh kasus yang tadi, yang UK Man ini dia kalau dilihat itu ada linknya ya, kalau dilihat di beritanya, itu tuh dia pakai chatbotnya atau temennya itu pakai namanya Replika. Nah, ini saya sharing screen-nya Replika. Nah, bayangin dia produk company aja, produknya dijual dengan bilang the AI companion who cares. Ya. Always hear, listen and talk, always your side. Nah, ini yang berbahayanya kalau tidak punya kita tidak punya wisdom atau tidak wise menggunakan, semuanya main diomongin. Itu bahaya karena kita akan semakin disconnected dengan dunia real. Ya, gitu. Tidak ada human interaction lagi ya. Kalau di Replika ini maksudnya kita bisa curhat-curhat gitu ya Pak, atau gimana nih? Bisa. Jadi bisa curhat, bisa ngomong, aduh saya atasan saya kok gini-gini. Nanti robotnya bisa akan mengencourage gitu. Mengencourage, oh udah tenang kamu gini. Dan itu kalau 1 kali 2 kali ya mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau menjadi satu yang ketergantungan, sama kayak tadi kita pakai ChatGPT, karena akhirnya setiap email kita reply harus ChatGPT dulu, kalau nggak feeling insecure gitu ya. Nah itu malah jadi bahaya, karena AI itu tidak untuk itu. AI itu adalah kita belajar dengan cepat. Jadi contohnya ChatGPT gitu ya. Kita email dibantu ChatGPT, tapi jangan akhirnya jadi kebiasaan. Setiap kali email harus ChatGPT dulu. Tapi setiap kali ChatGPT memberikan satu advice, pelajari. Oh, kata bahasanya seperti ini. Oh, caranya begini. Oh, cara halusnya seperti ini. Next time kita coba jangan pakai ChatGPT lagi, tapi same quality seperti itu. Ya, jadi kita bertumbuh gitu. Jadi jangan malah jadi ketergantungan. Itu ya mungkin ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri sih, kalau saya mau curcol ya Pak, memang kalau dikit-dikit buka ChatGPT, ya kita demanding banget sih. Betul. Tapi ya again, saya sih ngelawan diri saya sendiri. Kalau saya dikit-dikit ChatGPT, copy and then paste, bisa saja saya nggak dipakai di otaknya nih. Iya, nggak tahu aja, tapi malah saya nggak upskilling gitu ya. Biasa Pak Bobi ya, message yang di akhir sesi ini sangat powerful banget ya. Semoga teman-teman di Well Warriors dimanapun yang berada yang mengikuti JLP ini ataupun yang tidak mengikuti JLP ini juga bisa mendapatkan insight ya dari apa yang kita bicarakan selama 1,5 jam. Materinya, pembahasannya dari Pak Bobi ini daging banget nih. Terima kasih Pak Bobi, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman di Well Warriors yang sudah mengikuti sesi JLP ini. Dan pesan saya, keep learning karena pada akhirnya kalau kita belajar itu juga untuk diri kita sendiri juga nantinya. Sampai ketemu di program-program JLP berikutnya, atau sampai ketemu di program Kampus Bersatu. Selamat siang, selamat bekerja kembali.